Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Lailatul Fajriah. Saya dari mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor induk mahasiswa 136. Saya di sini akan sedikit menganalisis tentang kasus tindak pidana korupsi dana bansos COVID-19. KPK menetapkan Menteri Sosial Julian Batubara dan pejabat pembuat komitmen Kemensos serta dua pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bermula dari pengadaan penanganan bantuan dana bansos berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah. KPK mengungkap adanya kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai suap itu ditaksir mencapai 17 miliar rupiah dan KPK pun menjerat para tersangka dengan pasal tentang suap yakni pasal 12 huruf A dan B serta pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Seluruh uang ini dimasukkan ke dalam 7 buah koper berukuran besar dan juga ada yang sedang, tas ransel, serta amplop. Dalam cuplikan kasus tersebut, menurut teori kausalitas, tindak pidana korupsi di sektor kementerian merupakan suatu tindak pidana material yang membutuhkan ajaran kausalitas. Sebab, perbuatan tersebut memiliki unsur sebab dan akibat yang saling berhubungan terhadap timbulnya kerugian uang negara. Dalam undang-undang pidana, ajaran kausalitas memang tidak disebutkan, tetapi ajaran kausalitas ditemukan dari model rumusan yang ditemukan dalam undang-undang pidana. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana korupsi di sektor kementerian, maka penegak hukum dapat menggunakan salah satu ajaran kausalitas yang dikembangkan para ilmuwan hukum pidana. Akibat perbuatan yang dimaksud dalam putusan pengadilan adalah mengakibatkan timbulnya kerugian uang negara sebagai sebab dasar pidananya yang diperbuat oleh subjek hukum karena telah memberikan izin pemanfaatan tanpa memiliki hak dan atau kewenangan. Dalam rumusan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dapat merugikan negara keuangan. Pada kedua pasal tersebut terkandung kata yang menimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa pasal ini termasuk dalam delik material meskipun penjelasan pasal tersebut menyatakan sebagai delik formil. Delik material adalah suatu tindak pidana yang perumusannya ditunjukkan pada munculnya akibat yang dilarang, di mana akibat yang dilarang ini telah ditentukan dalam rumusan pasal itu sendiri. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tindak pidana korupsi di sektor kementerian, khususnya yang terkait untuk mendapatkan perizinan pemanfaatan, berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Ketika terjadi tindak pidana korupsi, maka ajaran kausalitas diperlukan sebab tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana material. Tindak pidana material yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi yang menimbulkan adanya kerugian pada keuangan negara sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.